Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba Tuhan dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada. Berjumpa bersama kami tim Mana JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live streaming. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya selalu melimpah atas hidup kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubah seluruh kehidupan manusia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso manungsa gampang milih dalan apa dalan kang bener padha ditinggalno. Sabdane Gusti mesti bakal ono jaman kang angel lan urip rekoso manungsa gampang milih dalan apa dalan kang bener padha ditinggalno. Ayo padha bali marang dalan jati.
kami memiliki Yesus di dalam hidup kami sebagai satu-satunya jalan yang sejati, jalan kebenaran dan hidup, agar setiap kami yang percaya sampai kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh kembali berada di hadapan hadirat-Mu. Kami tim JKI Mana Eklesia, kami boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara, sahabat kami, rekan para hamba Tuhan yang dengan setia mengikuti tayangan ibadah live. Terima kasih Tuhan, kiranya suara kecil kami boleh terus menggema dimanapun Engkau Tuhan membawa. Kami bersyukur, kami mulaikan Tuhan ibadah kami ini, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, bila selama ini. Apakah hidup kita selama ini sudah berkenan kepada Tuhan atau belum? Mari kita berusaha. Karena ketika kita tidak mau melangkah, maka hidup kita tetap sama seperti yang dulu. Tapi ketika kita percaya dan kita mau melangkah, Tuhan akan ubahkan dari waktu ke waktu sampai kita menjadi serupa dengan putranya Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa pujikan pujian ini, yang belum, mari bersama-sama kami memujikan dan kita juga akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan
tidak menjadi sempurna, tidak menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, maka sesungguhnya kita telah menyia-nyiakan hidup kita. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua, ayo kita terus berjalan, ayo terus kita berjuang agar hidup kita berkenan dan kita sampai kepada garis akhir, agar hati Tuhan disenangkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita akan kembali pujikan pujian ini dan kita akan sembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau akan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus Anakku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan di dalam segenap hati. Haleluya. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus Anakku. Haleluya. Betapa
biarlah hatimu terbuka. Izinkan Roh Kudus menyapa, menjawab. Biarkan Dia berbicara melalui kebenaran firman. Mari sejenak kita hening di hadapannya. Haleluya. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Sri Hartono, dipersilakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan merenungkan sebagian kebenaran firman Allah, kita akan menyatukan hati kita untuk bersama-sama mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus untuk menyertai dalam kita merenungkan kebenaran firman Allah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus, oleh kasih-Mu Tuhan yang Engkau limpahkan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur saat ini di mana Tuhan yang sudah membela setiap kami, yang menyertai kami, yang menuntun kami, mengajar kami Tuhan. Kami percaya jikalau kami boleh ada sampai detik ini, hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di mana sebentar kami akan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami dan layakkan kami Tuhan menerima nasihat, teguran, dan peneguhan daripada firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang menerima dan mendengar dan melakukannya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur kami pada saat ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Salam. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, ya, keadaan sehat, dan sungguh luar biasa kalau Tuhan masih berikan waktu, kesempatan bagi kita dari tim Jika Immanuel Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live streaming pada saat ini. Kami percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang ada di rumah selalu merindukan, menantikan kehadiran kami dari tim Jika Immanuel Tunanetra Eklesia ini. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama menyatukan hati dalam ibadah live streaming ini, kami percaya Tuhan melawat setiap kita. Ketika kita dalam kelemahan, dalam kekurangan, ya, dalam kesedihan, dan saya percaya Allah Roh Kudus memberikan penghiburan lewat puji-pujian yang kita naikkan bersama-sama. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya saat ini kita semua dalam keadaan baik. Tentunya kita akan terus maju bertumbuh di dalam kasih Kristus yang sudah dilimpahkan dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Allah, ya, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42, ya. Tema kita, renungan kita saat ini yaitu Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman Allah, ya. Yesus adalah firman Allah yang hidup, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika kita menghidupi firman itu, ya, akan terjadi sesuatu perubahan dalam hidup kita, akan menjadi suatu perubahan dalam mindset hidup kita. Pola pikir kita akan terus berkembang, dan kreativitas yang Allah karuniakan dalam setiap kita akan terus membawa kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Kita boleh mengalami perubahan, kedewasaan rohani yang
Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita ini. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama dan kita mau dibacakan dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Ya, satu berikut. Matius pasal 12 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. 38. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." 39. Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut 3 hari 3 malam. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. 42. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita sudah membaca satu perikop daripada pasal 12 ini, ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Di sana diceritakan, dikisahkan di mana ahli Taurat dan orang-orang Farisi sedang menanyakan suatu tanda kepada Yesus. Tetapi apa jawab daripada Tuhan kita Yesus Kristus? Dia tidak memberikan jawaban, tapi dia memberikan contoh ya. Nabi Yunus selama 3 hari ada di dalam perut ikannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, di mana orang-orang Farisi, ahli Taurat ya, orang-orang yang mengerti tentang tata ibadah mereka, aturan-aturan agama Yahudi pada waktu itu ya. Dan Yesus ketika itu memberikan satu pengajaran kepada mereka. Dan mereka menanyakan suatu tanda. Ya katakan, "Guru, ya, kami ingin melihat tanda." Tapi Tuhan tidak akan memberikan tanda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-41, 42, di sana ada kalimat yang mengatakan, ya, dan sesungguhnya di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya. Tentu saat itu mereka melihat sesosok pribadi Yesus itu sebagai manusia biasa ya. Menjadi manusia biasa seperti kita semua ini ya. Mereka melihat satu sosok pribadi yang sebagai manusia biasa seperti kebanyakan orang pada waktu itu ya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Yesus ini adalah Allah ya, yang menjadi manusia ya. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa firman Allah telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya, saat itu mereka selalu minta tanda
Oleh karena itu angkatan yang jahat ini meminta tanda. Tuhan katakan mereka itu adalah angkatan yang jahat, angkatan yang durhaka, angkatan yang tidak mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sangat berbahagia kalau kita tarik di zaman kita saat ini. Kita sudah boleh mengenal Alkitab lengkap dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tentu kita sudah banyak membaca, melihat, dan kita boleh mengenal siapa pribadi Allah yang sesungguhnya yang sudah menjadi manusia itu. Bukan manusia dijadikan Allah, tetapi Allah lah yang telah menjadi manusia. Ini Bapak Ibu perhatikan ya. Jadi Allah itu telah menjadi manusia, wujud pribadi yang bernama Yesus atau Immanuel, Allah beserta kita. Mungkin Bapak Ibu dan saya adalah seorang Kristen yang sudah lama, tentu biasa dengan nama Yesus. Dan saya ajak Bapak Ibu saat ini, Yesus adalah firman yang hidup. Ketika kita menghidupi firman itu, akan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita menghidupi Yesus, adalah Allah sendiri. Dan saya percaya akan terjadi sesuatu perubahan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengalaman sejarah kehidupan manusia yang seringkali jatuh bangun di dalam dosa dan kesalahan. Demikian kita sebagai orang-orang Kristen, seringkali kita juga jatuh bangun dalam kesalahan dosa. Karena kita tidak mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya, bahwa Dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Ya. Kalau Rasul Paulus katakan bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah, berarti Allah itu diam di dalam hidup kita ini, di dalam tubuh kita ini. Roh Allah itu adalah pribadi Allah yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus katakan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 bahwa iman itu timbul daripada pendengaran akan firman Kristus. Jadi Kristus itu adalah firman yang hidup. Yesus itu adalah firman yang hidup, Bapak Ibu. Mungkin saat ini Bapak Ibu ada banyak masalah dalam rumah tangga, di dalam pekerjaanmu, di dalam ekonomimu, di dalam hubunganmu satu dengan yang lain, dengan suami, dengan istri, dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita sebagai orang Kristen tidak berdampak dalam hidup ini. Kita hanya keluar masuk gereja ibadah seperti rutinitas, seperti kebanyakan orang-orang Yahudi pada waktu itu melakukan ibadah. Kita mengikuti tata cara ibadah, liturgi ibadah. Setelah itu sudah, tanpa ada sesuatu dalam hidup kita ini. Oleh karena itu saat ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Dan sesungguhnya di sini
lebih daripada Yunus. Di ayat yang ke-42 juga demikian dikatakan oleh Yesus. Dan sesungguhnya di sini lebih daripada Salomo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita seperti ahli-ahli Taurat, para Farisi. Kita ngerti Alkitab, Injil ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mungkin sebagai bacaan harian kita, seperti kita membaca majalah atau novel atau buku-buku yang lain. Tapi kita tidak pernah menghidupi firman Allah yang sesungguhnya itu adalah pribadi Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu banyak masalah sebagai orang gereja Tuhan hari-hari ini atau jemaat Tuhan. Oleh karena itu kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia dalam ibadah ini mengajak Bapak Ibu sekalian, mari kita menghidupi kebenaran firman Allah. Itu adalah pribadi Allah sendiri, adalah Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, yang kita agungkan. Biarlah itu tidak menjadi suatu kehidupan agamawi dalam hidup kita ini, melakukan hukum-hukum saja. Tapi mari lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita menghidupi firman itu. Oleh karena itu Tuhan katakan, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Apa artinya pelita? Ya, nyala tapi ada di dalam di bawah tempat itu. Seharusnya pelita itu harus di atas kaki dia supaya menerangi seluruh isi rumah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia mengajak kita semua, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita sama-sama menghidupi firman Allah ini, karena dia adalah pribadi Allah sendiri. Yesus itu adalah firman yang hidup. Saya percaya kalau ketika kita menghidupi firman di dalam hidup kita, hidup kita akan berdampak, akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga kita, bagi keluarga besar kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, relasi-relasi kita. Mereka akan mengalami dampak lewat kehidupan kita, karena di dalam hidup kita ada Kristus yang hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin kita melihat mujizat-mujizat yang terjadi lewat Alkitab. Orang buta di mereka, ya, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, ya, orang mati dibangkitkan dan lain sebagainya. Mungkin ada cerita-cerita itu seperti itu. Mengapa itu terjadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita baca Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu dan saya seperti orang-orang yang biasa, Yohanes Pembaptis pun juga menanyakan kepada, melihat, mendengar pekerjaan Kristus. Dia mengutus muridnya untuk menanyakan, siapa engkau sesungguhnya? Coba kita akan baca di dalam Injil Matius ini, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-2 sampai 5. Kita melihat keraguan dari Yohanes Pembaptis ketika Yohanes ada di dalam penjara. Coba kita akan baca Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai ayat ke-5. Yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. 3.
lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." 5. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya ya, kita semua sudah membaca dari Injil Matius pasal 11 ini. Bapak Ibu, kita melihat satu keraguan-keraguan daripada Yohanes Pembaptis untuk memastikan bahwa Kristus yang Tuhan janjikan, Mesias yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan tidak langsung, "Oh ya saya," tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Biasanya ada orang-orang itu kalau, "Oh ya memang saya," tapi Tuhan telah menunjukkan suatu pelayanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Jikalau kita ini menghidupi firman yang telah menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus, saya percaya apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan akan lakukan bagian. Seringkali kita menganggap diri kita ini tidak dapat melakukan sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah yang pertama kita bisa layak di hadapan Tuhan dan kita boleh mengalami perkenanan Tuhan ketika kita memiliki iman, percaya kepada Tuhan kita Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus adalah pribadi Allah, adalah firman yang hidup, hidupmu akan diubahkan. Hidupmu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana, tetapi orang lain akan melihat pancaran hidup kita, sikap hidup kita, perilaku hidup kita. Karena Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejarah Alkitab mencatat orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, dia mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Matius orang pemungut cukai ketika melihat berjumpa dengan Yesus, dia mengalami satu perubahan. Dia berani katakan, "Kalau banyak orang yang aku peras, akan aku kembalikan 4 kali lipat." Dan ada satu perubahan total dalam kehidupan karena mereka berjumpa dengan Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau punya suami yang sulit dinasehati, keras terhadap keluarga. Tetapi ketika engkau percaya, datang kepada Yesus, menghidupi, tidak ada perkara yang mustahil, suamimu akan diubahkan menjadi berkat bagi banyak orang.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat mimbar GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini saya mengajak setiap kita, mari kita menyerahkan, kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang sanggup mengubah kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan kita Yesus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu, yang kedua, Bapak Ibu, jika kita mau datang kepada Tuhan, dan saya percaya apapun kesulitan dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan ketegaran. Oleh karena itu dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 di sana, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin selama hidupmu mengalami banyak masalah, tetapi ketika engkau mengundang Dia akan memberikan perhatian, memberikan kelegaan, memberikan damai sejahtera, sukacita dalam hidup. Mungkin itu adalah orang-orang yang sederhana, tetapi engkau boleh mengalami Tuhan dalam hidupmu ketika engkau menghidupi firman itu, mau datang kepada, dan saya percaya Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan ketika kita mau menghidupi bahwa Yesus adalah firman, Yesus adalah pribadi Allah sendiri, ketika engkau tidak berdaya, tidak mampu untuk menanggung beban yang berat, oleh karena itu Tuhan mengundang setiap kita, marilah datang kepada Dia saat ini menanti Bapak Ibu dan saya. Setiap kita pun tidak terlepas dari persoalan dan pergumulan dalam hidup kita. Mungkin kau sedang menghadapi suatu pekerjaan yang sangat berat dalam kehidupan, tanggung jawab yang berat. Tetapi ketika engkau datang kepada Tuhan sebagai sumber penolong kita, sebagai sumber kekuatan, engkau akan dimampukan untuk menjalaninya, apa yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya, mungkin kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tentu banyak pergumulan sebagai pelayan-pelayan Tuhan terhadap pertumbuhan iman jemaat kita. Di tengah-tengah situasi kondisi ini, hari-hari ini, tentunya untuk biaya operasional gereja mungkin sangat minus. Tetapi ketika kita mau datang kepada Tuhan, menghidupi, dan pasti Tuhan mencukupkan semuanya, sehingga pelayanan pekerjaan Tuhan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita semua menghidupi firman Allah, yaitu pribadi Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dua hal ini boleh menjadi renungan kita, dan saya percaya kita semua akan terus dibangun di dalam persekutuan sebagai orang-orang yang percaya
orang-orang yang menghidupi firman, orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Dan saya percaya ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Alkitab mengatakan, sejahtera itu tinggalkan kepada, dan sejahtera ku berikan kepada. Biarlah itu melimpah-limpah dalam setiap hidup kita bagi orang-orang yang menghidupi firman. Dan saya percaya ketika engkau ada dalam masalah persoalan, engkau menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan firman Allah tidak saya panjangkan, biarlah renungan ini, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana Tuhan sudah membela dalam hidup kita. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Yaakov. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara semua diberkati? Haleluya. Nah, Bapak Ibu, biarlah firman atau kebenaran itu menguasai, memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, saya jemput kembali ya, untuk bersama-sama kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, tangan Tuhan. Tuhan itu firman. Ketika kita meminta sesuatu, firman Tuhan katakan, pasti Tuhan akan memberi. Ketika kita mencari, firman Tuhan katakan, kita pasti akan mendapat. Dan ketika kita mengetuk, pintu pasti akan dibukakan. Kita akan pujikan pujian ini bersama. Haleluya. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Haleluya. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Taatkan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta. Kita kembali pujikan dari awal. Haleluya. Tuhan firman minta, haleluya. Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Haleluya. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Taatkan Tuhan memberi yang jahat pada anaknya. Katakan dengan senyum hati. Sebab tangan Tuhan selalu terbuka pada yang minta tolong. Taatkan Tuhan memberi yang jahat pada anak yang minta, pada anak yang minta, pada anak
rakyat kami yang membutuhkan pertolongan. Karena itu kami percaya bahwa Yesus adalah kebenaran. Kebenaran yang seutuhnya di dalam seluruh kehidupan kami. Karena itu kami mau percaya, sebab Engkau lebih dari semuanya yang ada di bumi ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah sampaikan oleh hamba-Mu memberkati. Saat ini kami membawa Tuhan umat-Mu, jika Imana Eklesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik para pengurus seluruh jemaat, baik para lansia penyandang disabilitas, Tuhan, para mitra bakti, kru, sponsor, donatur, memberkati mereka semua yang selama ini Tuhan memberikan perhatian, kasih dan dukungan Tuhan kepada gereja ini, agar kami boleh terus berdiri untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Tuhan, juga kami bersyukur menyerahkan Tuhan keluarga kami yang kekasih, Bapak dan Ibu Iwan Tesi. Tuhan, Kau memberkati kehidupan beliau berdua di masa tuanya, terus jadikan berkat baik dalam keluarga, rumah tangga, pelayanan, anak, mantu, cucu, diberkati Tuhan. Tempat ini juga terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar tempat ini juga boleh menjadi berkat bagi siapapun orang yang datang ke tempat ini. Mereka boleh mendapat kasih dan jamahan Tuhan. Dan dari tempat ini Tuhan, kami boleh terus melayani Tuhan, tidak hanya Tuhan di satu tempat, tapi dimanapun Kau membawa kami. Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami terus mengerahkan juga gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan berada. Di setiap sinode yang ada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati pelayanan setiap mereka. Tuhan, pekerjaan misi dimanapun di seluruh dunia, Injil diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bawa juga sinode GKI khususnya untuk retreat tanggal 27-30. Tuhan memberkati, sediakan segala sesuatunya. STT Sangkakala, Tuhan juga memberkati. Bapak, saat ini kami membawa bangsa negara kami Indonesia. Engkau melawat dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote. Setiap pulau, setiap suku, setiap jiwa kami bawa di hadapan Tuhan. Lawat dan berkati. Berkati negeri kami dengan Tuhan. Berkat dari sorga, hujan di tanah-tanah negeri kami. Laut, hutan, tambang Tuhan, tanah-tanah pertanian, perkebunan, gunung, lembah, semua diberkati, sehingga tidak ada satupun tanah yang tidak diberkati di negeri ini. Kami bersyukur untuk pemerintah negeri kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Pak Mahfud, Tuhan kiranya terus boleh menyelesaikan sampai purna tugas di tahun depan, dan Indonesia boleh semakin maju di bawah kepemimpinan beliau. Memberkati para menteri kabinet Indonesia Maju agar terus bekerja sesuai dengan tupoksinya mereka. Memberkati juga Tuhan untuk TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri ini dari setiap gangguan-gangguan baik dari dalam dari luar, supaya setiap jengkal tanah di negeri ini, baik pulau-pulau yang terdepan, terpencil, terluar, Tuhan terus dijaga, dilindungi. Juga hukum boleh ditegakkan di negeri ini. Hukum Tuhan tidak tebang pilih, tapi Tuhan semua rakyat, semua masyarakat boleh sama di depan hukum. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan terus membawa negeri kami menjadi negeri yang maju seperti cita-cita Tuhan para pendiri bangsa ini, bahkan oleh Tuhan kerinduan bangsa kami di 100 tahun merdeka nanti, Indonesia menjadi negara yang maju. Karena itu Tuhan, di tahun depan akan ada pemilihan presiden, legislatif, dan juga Tuhan pilkada yang ada. Pilihkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari anak bangsa, supaya Indonesia terus boleh bergerak maju menjadi bangsa yang kuat dan maju. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Kami menyerahkan juga Malang Raya ke dalam tangan-Mu. Kiranya shalom Tuhan terus turun di Malang Raya, sehingga Malang Raya boleh diberkati Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya, Tuhan, kota kami, bangsa kami, negeri kami, pemimpin kami, Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat ini juga kami mengakhiri ibadah ini ke
ke dalam tangan-Mu. Engkau akan memimpin kami kembali untuk boleh terus melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang pulanglah bahwa berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjumpai dan membawa Bapak Ibu ke surga mulia. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upaya menantikannya. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu sudah diberkati bersama-sama, katakan amin. Haleluya, haleluya. Senang boleh bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kita jaga kesehatan kita dan kita jaga juga kebersamaan kerukunan kita. Sebab kita adalah satu bangsa, kita saudara satu bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pas sembako di teko.